Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dihalangi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Semoga Allah yang maha menatap, selain menakdirkan kita berkumpul, juga ridho kepada kita. Sehingga yang kita lakukan bisa jadi bekal dua hal. Satu, jadi bekal penambah iman. Dan yang kedua, bekal penambah kualitas amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga berkah ilmunya. Saya tidak berani masuk. Ternyata ada 3 lelaki lain di sini. Ibu-ibu yang baik, Allahumma sholli ala sayyidina. Apa kabar? Alhamdulillah. Ingin bahagia? Kalau mau, kalau tidak harus jelas, Bu. Ibu mau bahagia? Setiap orang, tua, muda, Islam, tidak Islam, ingin bahagia. Tapi tidak semua orang tahu kunci bahagia. Coba bahagia itu kuncinya apa? Cung, siapa yang tahu? Ngacung, Bu. Siapa yang... Apa kunci bahagia? Banyak bersyukur. Apa kunci bahagia? Ada lagi yang lain? Nah, ini judulnya rada ngarang kan ya? Dikira-kira. Apakah banyak uang pasti bahagia? Bukan tidak. Belum nyoba ya. Apakah populer pasti bahagia? Apakah punya jabatan kedudukan pasti bahagia? Apakah cakep pasti bahagia? Jawab. Tahu kunci bahagia apa? 2. Kita tidak bisa ngarang ya. Kita ini ciptaan Allah. Hidup di dunia dimampirkan oleh Allah. Allah sudah memberikan panduannya. Hidup bahagia itu tidak rumit. Tidak bisa ngarang. Kita sengsara tuh karena ngarang. Maaf ya, udah bodoh ngarang itu lebih jelek lagi ya kan. 2 kunci bahagia. Dalilnya An-Nahl 97. Ini kunci bahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu bahagia. Bahagia di dunia ini namanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini bahagia itu bukan pada yang cocok saja. Pada yang tidak cocok pun bisa membahagiakan. Jadi bagi orang yang hayatan thayyibah sama saja. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, diturunkan. Pokoknya apapun yang Allah takdirkan pasti bahagia. Perkara rezeki bukan banyak, tapi cukup. Bahagia tuh pada cukup, bukan banyak, Bu. Banyak itu belum tentu merasa cukup. Orang kaya tuh belum tentu merasa cukup. Tapi orang cukup pasti, cukup. Hari ibu teh kenapa? Dasar pengen ya. Lalu hidup oleh Allah diberikan nikmat yang nanti akan diberikan 3 cirinya yang bekal hayatan thayyibah ya. Tapi kuncinya ada 2. Apa? Man, barang siapa, amila sholihan, beramal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, laki-laki dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Jadi 2 kunci bahagia tuh, iman dan amal soleh. Kalau kita merasa kurang bahagia artinya kurang iman dan kurang amal soleh. Sederhana bukan? Bukan. Sederhana bukan? Jadi Ibu, nah kebanyakan orang sibuk memikirkan ingin nambah aset, nambah mobil, bukan tidak boleh. Tapi sedikit orang yang memikirkan nambah kualitas keimanan kita
dan nambah kualitas amal soleh kita. Benar atau benar? Nggak bisa bahagia kalau kurang iman lah. Emang kalau yakin kepada iman kepada Allah tuh bagaimana? Ya ringan aja hidup ini. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang gawat, nggak ada yang ribet. Kenapa? Lah kan kita ini milik Allah. Benar? Segala-galanya milik Allah. Kita ribet itu karena sibuk dengan selain Allah. Tapi tidak sibuk dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata sederhananya gini, kita tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Ya kan? Kan bete itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Hah? Banyak zikir, kurang mikir. Salah, ngarang itu. Nggak boleh ngarang. Harusnya, makanya jangan banyak ngaji lah ini ya. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Ulangi. Nah baru tenang. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Semuanya dalam genggaman Allah. Coba. Salah satu yang membuat ibu menderita kan suami ibu, benar? Kenapa? Karena kebanyakan ingat suami. Suami ibu mah orang yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya. Dia sendiri susah bahagia, ya enggak? Harusnya ingat suami langsung ingat Allah. Ingat anak, ingat Allah. Ingat rezeki, ingat umur, ingat kesehatan, ingat. Ibu ngaca yang diingat siapa? Harusnya Allah. Kalau nggak ingat Allah, stres bu. Nah jadi udah saya sederhanakan aja lah ceramahnya ya. Udah mau selesai, udah habis belum waktunya? Nah, nggak usah emosi, biasa saja. Mau tahu siapa kira-kira yang akan bahagia gitu dalam hidupnya? Iman amal soleh itu hasil bu. Tapi ini pintunya, pintu masuknya. Ada 3 gerbangnya. Orang yang hidupnya akan baik. 1. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Man itu barang siapa? Man yuridillahu bihi khairon. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini bakal dibuat baik nih oleh Allah. Yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Ini gerbang pertamanya. Jadi orang yang dikehendaki bekal baik, ciri khasnya adalah pembelajar sejati. Senang sekali belajar agama dengan ikhlas ya. Karena ada yang belajar kurang ikhlas nggak bisa beramal. Dan senang sekali mengamalkan agama dengan ikhlas. Ini pintunya. Karena orang kurang iman, kurang amal soleh, penyebabnya 2. Lemahnya ilmu dan lemah jiwa. Bukan janji jiwa, lemah jiwa ya. Bu, ibu, ada yang suka pengajian, ada. Tapi kata suaminya, ibu saya tuh mendukung ibu rajin pengajian. Cuma ibu pengajian kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi yang berubah cuma seragamnya. Tolong dong bu. Ini serius, benar atau benar? Yang meningkatnya bukan ningkat iman, tapi ningkat cicilan. Nggak apa-apa seragam baru nggak apa-apa bu ya. Yang penting lunas ya. Bu, ibu, dengar baik-baik. Kalau lihat keadaan kita, keluarga, lingkungan kita, negeri kita, pasti tidak jauh. Penyebab pertamanya kurang paham agama, benar?
Udah lihatnya ke sini aja. Dalam teori pidato kalau ada yang bergerak semua lihat yang bergerak ya. Lanjut. Jadi tolong Bu, kalau kita mau bicara apapun harus bicara seberapa semangat belajar agama dengan ikhlas. Ini pintunya. Kalau kita nggak belajar agama, kita tahu apa tentang hidup ini kan? Kita nggak akan kenal kepada Allah. Kalau nggak kenal kepada Allah, pasti kita punya Tuhan yang lain selain Allah. Ya gimana? Bisa menuhankan suami, menuhankan harta, menuhankan penampilan, menuhankan pujian orang. Dan itu pasti 3 hal yang terjadi. 1, GTA, galau tiada akhir. Cemas dengan yang belum terjadi. Ini khas nih ya. Bagi orang yang belum kenal ke Allah tuh cemas dengan yang belum terjadi. Padahal belum tentu terjadi. Dan belum tentu hidup. Iya kan? Seperti pilpres, belum tentu tahun depan jadi pilpres dan belum tentu hidup. Makanya tenang aja pilpres itu ya. Bukan tidak boleh serius, tapi tidak boleh stres. Kan capresnya bukan suami ibu ya kan? Dan siapapun yang jadi belum tentu ingat sama kita, betul? Lanjut. Ciri kedua, capek. Nih ya, kalau kurang ilmu agama tuh capek hidup ini. Semuanya tuh jadi beban. Ngurus ini beban, capek lahir batin. Karena gak ada ikhlasnya. Kan yang membuat hidup ringan ini ikhlas. Makin gak ikhlas, capek hidup ini Bu. Bagi orang ikhlas, capek di badan aja. Tapi hati gak ada capeknya. Karena semuanya amal. Dan yang ketiga, kecewa. Kecewa aja terus ya. Beli tas kecewa. Beli ini kecewa. Terus aja namanya KCA. Kecewa tiada akhir. KTA. Jadinya ngomel, ngerasul. Terus capek hidup kayak gitu tuh. Halo? Kenapa jadi pada melotot gini? Kayak merasa, Bu, tidak bisa kita hidup beriman dan beramal tanpa belajar. Jadi ibu sudah melakukan hal yang benar, tapi sepertinya kurang. Coba saya tanya, Al-Fatihah hafal tidak? Yang benar? Ngerti tidak artinya? Tuh, coba saya mau ngetes langsung nunduk. Ayat kursi hafal tidak? Artinya apa? Enggak. Suka sholat ini? Sholat tidak? Ngerti tidak arti bacaannya? Ini masalah Bu. Kita belum belajar dengan sungguh-sungguh. Benar? Halo, benar tidak? Wajib bagi kita. Kita baca Quran, ada yang cuma baca Qurannya saja bagus-bagus. Tapi kurang. Sebab Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Membaca itu baru step awal menuju amal. Udah baca Qur'annya tapi berpahala itu. Udah gitu pahami artinya. Kemudian bermujahadah mengamalkannya. Barulah kita merasakan nikmatnya Al-Quran. Kalau baru baca bahasa Arabnya saja itu berpahala. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Memahami. Nah kita jarang baca terjemahnya. Betul? Kalau tidak ngerti, bagaimana kita mengamalkannya? Ustaz, saya mau setoran ya, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha
innallaha tawwabur rahim. Bagaimana? Wah, ibu sudah hafal, fasih, lancar. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustazah, terima kasih atas doanya. Ustazah tahu nggak kenapa tetangga itu jarang pengajian? Dia tuh sebetulnya ya, saya tuh nggak mau berburuk sangka ya, tapi dia tuh orangnya tuh pelit Ustaz ya. Dan sesudah saya selidiki, ternyata itu ya Allah yang dia pakai itu ternyata barang-barang mertuanya Ustaz. Udah tahu barusan setoran tuh apa artinya? Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Langsung dilawan oleh dia ya enggak? Jangan mencari-cari aib orang-orang lain. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bergibah. Jangan menggunjing. Sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Bergibah itu haram. Sama dengan memakan bangkai. Dan saudaranya yang dia makan. Tuh coba. Setoran mah setoran. Hafal mah hafal. Tapi kalau enggak ngerti bagaimana? Anak-anak, diam, jangan marah-marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga sambil marah. Jadi tolong ya Bu ya, sepulang dari tempat ini nggak ada cerita istiqomah yang lain-lain sebelum istiqomah senang belajar dengan ikhlas. Kenapa? Karena belum tentu ke pengajian nyari keridhaan Allah. Wah ini keren nih. Pengajian ini cakep-cakep, mudah-mudahan kita gabung ke sana ke bawah cakep. Gitu. Ini orang-orang kaya, jadi pengen ngaji tuh, pengen diangkat sebagai orang kaya. Ada yang pengajian, karena ini tas saya kan baru, gak ada yang lihat. Bawa ke pengajian, mau pamer. Ada juga, saya tuh capek di rumah tuh, mending ke pengajian. Gitu ada. Jadi belum tentu datang ke pengajian nyari ridho Allah. Ada yang mau ria, ada yang mau gibah malah dia punya bahan cerita nggak ada lawan ya nggak. Satu-satunya di pengajian. Lanjut. Dan kalau sudah punya ilmu seperti ini, kita takdirnya hari ini dapat ilmu, harus ada yang kita upayakan diamalkan. Mungkin tidak semua karena terbatas ya. Mungkin 15%, 20%. Tapi harus jadi. Nah jadinya amal man amila bima aliman. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam. Pasti Allah ngasih tahu ilmu yang lain. Dalil paling kuat ini adalah Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Sederhananya Google Map lah. Ya, kita nurut, belok kiri, nurut. Keluar lagi tuh panduannya, ya kan? Terus sampai ke tujuan. Itu cuman mesin. Bisa menyampaikan kita ke tujuan. Asal nurut. Coba ngelawan. 20 meter putar arah. Putar arah kamu ya. Gitu. Mesin aja gak emosi. Ya gak? Benar? Halo. Jadi sepulang dari tempat ini bertekad. Tiap hari harus nambah ilmu. Kita ini udah defisit Bu, kalau saya lihat auranya dari ini aura kesepuhan ini ya nggak? Iya kan? Saya sudah tua ini ya, cucu sudah 17. Merasa aduh ini ketinggalan banyak sekali ilmu tuh ya. Tiap baca ini aduh. Aku baru tahu sekarang. Baca ini, aduh baru tahu sekarang. Rasanya, tapi ya karena tidak boleh nyesel, pusing dengan yang lalu ya. Tinggal kebut-kebutan aja sekarang. Terutama Bu, Ibu. Terutama ilmu tentang mengenal Allah. Ilmu, puncaknya ilmu, fondasinya ilmu adalah ilmu
mengenal Allah. Kalau ibu makin kenal ke Allah, yang lain-lain tuh nggak begitu menarik ya. Dunia ya biasa aja lah, cuman casing, benar? Yang direbutin orang-orang, kalau kita udah ngerti kepada Allah, udah nggak ribet lagi dengan dunia ini. Udah nggak ribet dengan pujian, penghargaan, kekaguman orang. Karena kita udah yakin kepada Allah. Dengan mengenal Allah, itu ikhlas bu nanti bu. Dengan mengenal Allah selalu syukur. Dengan mengenal Allah jadi sabar. Nggak tahu gimana, sabar aja diuji itu. Karena tahu yang ngujinya yang maha baik, ya kan? Dan yang ngujinya juga tidak nyuruh ngerjain sendiri. Ibu udah tahu belum bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup? Belum tahu juga ya, kemana aja ya. Ujian sekolah itu kadang-kadang, ujian hidup setiap saat. Ya, hidup kan ujian terus. Ujian sekolah udah diukur, ujian hidup udah diukur. Perbedaan yang menyolok, ujian sekolah harus dikerjakan sendiri. Kalau ujian hidup nggak usah dikerjain. Tinggal dikembalikan kepada yang ngujinya, itu aja. Coba kalau di sekolah diuji, duhai guruku, engkaulah yang paling cerdas di kelas ini. Tidak ada satupun persoalan ini kecuali engkau sudah tahu jawabannya. Karena bu guru yang buat. Ibu guru baik hati, penolong. Saya serahkan semua soal ini kepada ibu. Jangan serahkan kepada saya walaupun satu soal. Apa kata guru? Silahkan keluar dari kelas ini. Tapi kalau ke Allah, kuncinya adalah ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri. Birahmatika, dengan rahmatmu. Astaghits, tolong saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ilan nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Tuh itu doa Nabi Muhammad yang diwasiatkan kepada Siti Fatimah. Kita tuh capek karena segala diurus sendiri. Salah sendiri. Udah bodoh, segala dipikirin, segala dikerjain. Balikan ke Allah, nanti Allah yang membimbing kita. Apa ide yang harus, nanti kepikir. Kalau bicara, nanti dituntun. Harus ketemu siapa, bekal ketemu. Semuanya dituntun oleh Allah. Namanya takwa. Gitu. Coba. Bu, ibu, gimana caranya supaya anak ibu soleh? Jawab. Tuh kan bingung benar. Ayo kira-kira gimana caranya? Pengen tidak punya anak soleh solehah? Gimana caranya? Tuh. Minta, terus apa lagi? Nah, gini ya, dengerin. Halo, ya jangan ribut aja nih teh, ha? Waktu kita terbatas nih. Anak ciptaan siapa? Jawab. Bisa kita bikin anak? Astagfirullah. Maksud saya, astagfirullah, pakai nyebut bisa. Gak bisa ibu. Astagfirullah, maksud saya menciptakan anak. Coba pikirannya jernih atuh hadirin. Boro-boro, astagfirullah, astagfirullah. Boro-boro bikin anak, gambar anak aja gak bisa. Sehelai rambut anak aja gak sanggup, benar? Bisa apa kita? Gak. Itu anak ciptaan Allah. Yang mendesain juga Allah. Dan anak itu milik Allah. Bukan milik kita. Setiap saat anak kita itu diurus oleh Allah. Kita ngurus apa? Mandiin juga gak pernah bersih, benar? Luarnya. Sedangkan 60 triliun sel ada di tubuh anak. Setiap sel itu aktif.
Wah, itu harus ada yang ngurus. Kita tahu apa? Anak itu diurus Allah. Yang ngebulak-balik hati anak siapa? Allah satu-satunya pemiliknya. Anak itu amanah dari Allah. Anak itu ujian dari Allah. Kita nggak bisa nyolehkan siapa-siapa. Seperti saya sekarang ceramah. Nggak bisa nyolehkan siapapun. Nggak bisa membulak-balik hati siapapun. Saya nggak tahu hatinya seperti apa. Dibalikannya juga gimana caranya. Allah yang bisa ngebulak-balik. Jadi kalau ibu ingin anak jadi soleh, soleha, kata kuncinya sederhana. Jadi orang tua yang disukai Allah. Jadi orang tua yang bertakwa. Nanti hadiahnya salah satunya anak dibikin soleh. Entah gimana caranya. Nanti dipilihkan teman yang baik. Anaknya dibuat jadi senang ibadah. Nanti ada sekolah yang ngepas. Allah yang ngatur. Nasihat kita kurang mempan, Bu. Dan anak udah tahu modal ibu, ya. Selalu gak cocok nasihatnya. Sampai gini nih, pegang. Jangan main HP terus ya. Dan anak-anak tahu HP ibu 3. Ada yang anaknya masih kecil, tidur sayang tidur ya. Ibu mau ngebalesin dulu WA grup teman-temannya. Nina Bobo. Kenapa ibu nyanyiin Nina Bobo 5 kali kamu gak tidur-tidur nak? Ibu mah kurang fokus. Saya kan Asep, Bu. Anak lelaki namanya Asep, lagu Nina. Atau gak nyambung ada. Bu, Pak, dengar, belajar agama dengan niat ikhlas, bukan untuk kelihatan pamer, pinter, tahu, gak penting penalian orang. Yang penting kita belajar membuat Allah ridho dan berusaha diamalkan. Gak usah sibuk dengan penilaian orang mau apa. Orang tidak ikhlas tuh penyebabnya 3. Senang dipuji, senang disanjung, dan senang dengan apa yang ada di tangan orang. Itu yang bikin kita susah ikhlas tuh. Gak penting dianggap pinter tuh gak penting. Yang penting itu pinter. Iya kan? Mau ngapain dianggap pinter tapi belet ya kan? Halo? Ya udah, kita mah terlalu sibuk dengan ingin diakui orang. Bukan tidak boleh karena udah fitrahnya lah ya. Tapi jangan diperbudak pujian, penghormatan orang. Itu yang bikin mabok diri kita dan gak bisa beramal dengan ikhlas. Dah. Latihan dari sekarang, cari ilmu, amalkan. Tiap hari baca Quran dan terjemahnya. Ini HP ini, teknologi ini Allah yang ciptakan. Qadarullah kita ada di zaman setiap umat Islam punya Quran di tangannya. Benar? Dulu susah Bu. Zaman saya SMA, wah susah. Sekarang semua pegang ini. Dan Indonesia tuh 5,5 jam sehari tuh pegang ini. Baca WA dan medsos. Tapi giliran Quran. A'udzubillahi minasyaitonir skip. Allah. Allahu la ilaha skip. Rasulullah SAW bersama skip. Menit lama semenit itu yang saya tidak tahu, menduga-duga saja, tapi dari ketawanya seperti yang menjiwai. Ibu-ibu, tolong ya. Saya emang gak mau muluk-muluk ceramahnya. Pokoknya tiap hari harus nambah ilmu. Di sini banyak para ulama yang ikhlas, Bu. Yang semenitan, yang 3 menitan. Yang setengah jam, yang 1 jam mau tafsir. Di sini oleh Allah dikumpulkan. Modal kuota aja. Enggak perlu canggih-canggih amat HP-nya. Tanpa ilmu, enggak ada iman meningkat. Iman tidak meningkat berarti menderita. Karena bahagia itu tergantung keyakinan kepada Allah. Kalau yakin ke Allah, enteng hidup ini. Enggak gawat.
Orang itu perang aja di Palestina. Enggak segawat yang kita duga. Mungkin kita stres. Di sana malah ada yang bahagia. Keluarganya ada yang meninggal. Jadi syuhada. Karena nanti bisa memberi syafaat. Amalkan ya Bu. Tiada hari tanpa mencari ilmu. Ukur aja sejam minimal cari ilmu. Baca Quran dengan artinya. Sholat pahami artinya. Enak hidup itu. Hanya dengan 1-2 ayat aja bisa selesai kok. Contoh ya, Ali Imran 134. Ingin tahu tidak orang yang bekal bahagia? Salah satu contohnya Ali Imran 134. Ini ciri orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi bahagia itu pada pengeluaran di jalan Allah, bukan pada tabungan. Ibu makin banyak tabungan tuh makin stres loh Bu, takut berkurang. Jangan keseringan dilihat nomornya, angkanya udah jebet aja. Gak usah banyak mikir. Coba, pasti nyesel. Kenapa enggak dari dulu saya jadi ahli sedekah? Sini perempuan semua sih ya, kalau saya dengan komunitas kami ya, kaum lelaki maksudnya. Pak, ingin bahagia, caranya gampang. Buatlah istri bahagia. Istri bahagia, Bapak pasti ikut bahagia. Gimana caranya? Nih kasih uang Bu, ini buat keperluan Ibu, sesuka Ibu. Dan ini untuk sedekah. Silakan habiskan uang ini sedekah. Kalau habis nanti saya kasih lagi. Mana coba istri bekal gembira dengan buat tabungannya atau buat sedekahnya? Dengan sedekahnya. Makin senang bersedekah, makin bahagia. Itu udah hukumnya begitu. Makin pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Enggak ada bahagianya. Allah tidak menciptakan bahagia pada pelit. 2, wal kadhiminal ghaidh. Ini satu ayat ya Bu ya. Ali Imran 134 nih. Orang ini bekal bahagia nih. Amalannya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Menahan amarah. Jadi orang yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Enggak ada bahagianya. Karena bahagia itu diberikan oleh Allah kepada yang menahan amarah. Bukan tidak punya jengkel. Kita ada luka, ada sakit hati, ada pedih, ada kecewa, ada sebel. Tapi tidak keluar dalam bentuk amarah. Halo? Kenapa kalian kecewa gini ceramah ini? Baru aja saya marah-marah. Jangan Bu. Orang takwa itu tidak pemarah. Jadi kalau Ibu ingin tahu ketakwaan Ibu, lihat tingkat pengendalian amarahnya. 3, wal afina 'anin nas. Memaafkan orang-orang. Jadi Allah tuh memberikan bahagia, pertolongan bagi pemaaf. Bukan pembenci, bukan pendendam. Ini Quran, ini bukan kata-kata saya. Ini adalah panduan hidup takwa, hidup bahagia, hidup ditolong Allah tuh kalau pemaaf. Makin pemaaf, makin melimpah pertolongan Allah. Gak ada dendam-dendaman. Mau ngapain juga dendam, gak ada kerjaan, ya kan? Halo? Mikir. Ini mah teman pengajian aja didendamin coba. Hati-hati sebentar lagi mudengnas, musim dengki nasional. Pilpres, biasa-biasa aja. Kita pilih kira-kira yang paling mampu mengelola, paling ahlinya lah ya. Dan paling takwa tentu. Saya enggak berpihak ke siapapun, cuman ke figur, kriteria. Pilih orang yang kira-kira bekal ditolong Allah. Mengurus bangsa sebesar ini. Udah gitu istiqoroh. Udah istiqoroh bismillah cos. Karena penting sebagai amal soleh itu. Udah itu doakan. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah. Ya terserah Allah. Ali Imran ayat 26. Ya bahwa yang nanti yang jadi itu pasti Allah yang nentukan. Sebagai cobaan. Ingat ya. Dari dulu juga udah ganti-ganti presiden. Kita tetap aja
jadi tua, ya kan? Dan Tuhan kita adalah Allah, bukan presiden. Jadi rileks saja. Jangan busuk hati. Tidak boleh ada kecebong, kampret. Udah nggak ada. Udah bersatu, namanya kecepret. Ya, udah selesai. Lanjut. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu baru satu ayat loh Bu. Kalau bahagia ngamalin 4 ini aja Ibu bahagia. Senang nolong orang, dan kalau ada yang gak enak tahan amarah, maafkan dan berbuat baik. Masya Allah. Satu ayat. Gimana kalau paham banyak ayat? Benar? Jelas? Tolong itu ya. 2, ini tadi global pertama adalah pembelajar sejati. Tiada hari kecuali nambah ilmu. Musibah kalau ada hari kita ilmunya enggak nambah. Karena ilmu pupuk iman, ilmu pemandu amal. Iman dan amal adalah kunci kebahagiaan. Gerbangnya ilmu yang dipahami dan diamalkan. Tidak bisa lepas dari Quran, tidak bisa. Setiap hari dengar Quran dengan artinya. Kalau murotal jangan cuma murotalnya saja, tapi murotal dengan artinya. Ibu-ibu kalau fitness, jogging, lari, bersepeda, pakai headset Quran. Siapa tahu mati di jalan, ya kan? Meninggal lagi. Ya ibu fitness ketiban barbel, insya Allah husnul khotimah. Kalau dengan Quran, lah kan kita nggak tahu matinya di mana, kapan, benar tidak? Hei, ibu, emangnya ibu yakin panjang umur? Nggak tahu, nggak tahu sama sekali. Ini aja kita pulang ke rumah belum tentu nyampe. Allah kan merahasiakan ajal kita. Kalau udah waktunya, kita misalkan meninggal di kilometer berapa, kita bakal ke sana tuh. Meninggal di kilometer sekian, kan ada 3 rahasia kematian. 1, waktu. 2, tempat. 3, cara. Tidak ada mati karena penyakit, yang ada mati karena sudah waktunya. Allah perintahkan malaikat maut mencabut nyawa di tempat yang Allah tentukan, misalkan di tempat tidur kamar kemudian syariatnya lewat sakit kutil misalkan begitu. Loh mungkin ya, ada gak sih kutil bikin mati? 1001 jalan loh menuju kematian. Ada yang meninggal di lift, ada kan? Hati-hati tuh. Setiap masuk lift berdoa, siapa tahu itu waktunya, ya enggak? Kenapa jadi horor gini pengajian? Nah ibu, lanjut ya. Yang kedua, orang yang bekal baik, ciri keduanya adalah zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu amalan hati, bukan amalan fisik ya. Orang yang zuhud dalilnya apa? Izhad fid dunia yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Apa orang yang zuhud? Apakah harus miskin? Tidak, ini bukan masalah kepemilikan fisik, tetapi di hati tidak kagum kepada duniawi ini dan tidak lengket. Yang membuat kita menderita kan kagum. Bukan tidak boleh punya tas Hermes, tapi biasa aja. Udah saya juga tahu, cuman saya nggak boleh nyebut merek, ya nggak? Bolehkah punya dunia? Para sahabat juga pada dikasih dunia, benar? Rasulullah SAW itu kaya bu, kudanya bagus-bagus, tapi tidak lengket di hati. Jadi 2 kuncinya ya, tidak kagum. Jadi gara-gara punya mobil bagus, misal ya, takdirnya kita punya casing mobil bagus. Kemudian kita jadi merasa mulia, merasa hebat, merasa beda dari yang lain. Nah berarti dia udah ketipu nih. Mobil kan cuman kaleng, kaca, besi, karet, plastik. Dan orang yang zolim juga banyak yang lebih bagus dari mobil kita. Benar? Para penjahat. Ya kan, gangster, mafia, kurang gimana bagusnya?
Punya mobil bagus, ya syukurin saja, nikmati. Dan selalu disebut ini milik Allah. Itu kuncinya. Lihat tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis gak sakit hati. Kenapa? Kenapa? Enggak, bukan milik saya. Makin memiliki makin menderita loh Bu. Misal ada pencurian mobil, di rumah itu ada yang punya mobil, si bos, ada pembantu, ada tukang kebun. Mana yang paling menderita di antara 3 orang ini kalau mobil bagusnya hilang? Si bos. Tanya ke pembantu, Bi, katanya mobil, iya, nggak tahu gimana itu, sama sibuk masak, dingin weh, padahal serumah tuh. Tanya ke tukang kebun, Bang, katanya mobil bos hilang. Iya, saya mah nggak tahu, bukan urusan saya. Tenang saja. Tapi si bos pusing. Kenapa? Karena lengket di hatinya. Udah, ayo latih ya Bu. Bu, jangan kagum-kagum sama duniawi ini. Biasa aja. Biasa. Lihat kayak karnaval anak-anak TK gitu aja. Lihat kan karnaval anak-anak TK biasa aja ya kan. Lucu-lucuan. Ini kiai-kiaian pakai sorban, ini ada dokter-dokteran, ini jenderal-jeneralan, ya kan? Ini ratu-ratuan. Halo? Nah dunia juga nggak beda kayak gitu. Coba waktu Mbak Eli meninggal, ya, ibunya Mas Charles maksudnya itu dari Inggris ya, Elizabeth. So akrab. Bawa apa Mbak Eli ke kuburanan? Mahkotanya enggak. Sekarang dipakai Mas Charles. Pusing katanya, keberatan. Bu, enggak dibawa. Dunia ini enggak ada yang dibawa. Dah selesai. Bawa apa? Punten ya, Istana Negara. Banyak orang yang pengen di sana. Belanda jauh-jauh ke situ, pada mati, istana tetap di sana. Jepang capek-capek nyerbu, mati juga. Giliran presiden ke-1, ke-2, ya begitulah. Tetap aja di sana istananya, awetan istana daripada orangnya, ya kan? Biasa aja. Biasa aja. Jangan kagum, oh ini sebagai jenderal, menteri, biasa aja, itu casing. Yang bernilai itu ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan menghina juga, presiden gak ada, oh jangan, saudara mau gak jadi apa-apa, udah ya hormat saja. Jangan, tapi tidak kagum. Gak juga kagum lihat kekayaan orang, karena semuanya milik Allah. Cuman lagi episodenya aja ngaku-ngaku. Makannya juga dikit. Saya punya teman itu ya seumuran. Sama-sama SMA dulu. Hotelnya banyak gitu. Tapi makannya dikit karena diabetes. Beneran. Malah lihat pembantunya aja yang makan. Susah tidur. Padahal kamar hotel segitu banyak. Dia susah tidur. Dan kolesterol, ya, nggak bisa makan sate, daging yang banyak, juga asam urat, nggak bisa makan duren banyak-banyak, saya juga sama. Dunia, ya sesudah menjalani hidup yang tinggal setahun lagi mungkin kalau hitungan usia Nabi, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Halo, jangan diperbudak dunia ya. Jangan kagum, jangan lengket itu. Sesuka Allah aja dikasih, alhamdulillah, ditahan sabar, diambil oleh ya sesuka Allah ya kan. Jangan nyebut musibah. Kalau diambil rezeki ya memang yang punyanya Allah. Masa tukang parkir terus-terusan menganggap musibah, musibah bertubi-tubi. Enggak lah, itu ada yang ngambil yang punyanya. Ibu nikmati jadi tua ya Bu ya. Bu, Ibu
Jangan takut jadi tua, karena udah jadi ya kan. Nikmati berubahan. Ya nikmati jadi tua, Masya Allah. Ini tubuh bukan punya kita. Nggak bisa diapa-apain. Mau centil stakar kebak juga. Ibu sekarang pakai jin yang ketat. Darah nggak ngalir ya kan. Udahlah. Olahraga yang bagus, perawatan yang wajar. Tapi jangan kesiksa. Udah pasti tua kita ini, benar? Kulit kendor, pori-pori membesar ya. Udah uban nikmati. Kalau tiap uban dicabut nanti gundul. Udahlah nikmati aja hidup ini. Halo. Udah habis belum waktunya, Bu? Yang nentukan siapa ini? Panitia. Satu lagi berarti ya, saya terakhir nih ya. Satu, pembelajar sejati, ciri orang bekal baik. Malas belajar nggak bisa. Dua, tidak cinta dunia. Punya dunia tapi nggak pernah lengket di hati. Sepatu bagus ya udah di kaki aja, jangan di hati. Kalau sepatu bagus di hati, sepatu bagus tinggi hati. Lihat yang lebih bagus, iri hati. Sepatu hilang, sakit hati. Repot pisan hidup ini. Sepatu yang begini aja lah ya. Halo? Setuju? Biasa-biasa aja. Nggak usah ada kagum-kagumnya. Biasalah. Orang-orang yang zolim, yakuza dan gitu juga dikasih dunia lebih. Yang jelek-jelek aja dikasih. Betul tidak? Udah nggak usah. Syukuri aja yang ada. Kalau lagi diambil oleh Allah ya nggak apa-apa. Kalau lagi dipersulit ya nggak apa-apa. Suka-suka Allah aja. 3. Ini gerbang ketiga orang bekal sukses tuh, Bu. Dia orang yang bekal sukses, ciri khasnya adalah dibuka hatinya, bisa melihat kekurangan dan kesalahan diri. Ini mahal sekali. Jadi orang yang dicintai Allah tuh innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Gak bisa tobat kecuali dia melihat kekurangan dan kesalahannya sendiri. Asal tahu aja ya, ini rahasia kita-kita. Kenapa kita-kita masih dihargai orang lain? Karena Allah nutupin aib, dosa, kekurangan, kesalahan kita. Kenapa Agim diundang ke sini dan ibu berkenan mendengarkannya? Karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, kejelekan orang ini. Kalau dibuka, bubar. Makanya nggak usah merasa terhormat kalau kita diperlakukan spesial. Karena yang dihormati itu tutup dari Allah. Mumpung ditutupi, tobat. Karena kalau dibuka, ngejungkel. Kenapa jadi dia begini? Saya duduk di sini nih, misal ini batu, di sini ada ular berbisa, di sini ada makanan kesukaan yang kita suka sekali. Dua-duanya nggak kelihatan. Informasi mana yang terpenting tentang ular, tentang makanan kesukaan? Jawab. Kenapa ular? Karena bahaya. Ternyata kalau lagi normal ya otak kita, yang kita perlukan tuh informasi yang membahayakan diri kita. Mana sih yang membahayakan? Dipuji atau tidak dipuji? Mana yang lebih membahayakan? Dipuji. Makin dipuji makin dekat dengan ngebangun casing. Pujian manusia itu kan membuat kita sibuk bersembunyi di balik casing. Kan orang cuma bisa lihat casing. Nah, Bu, jadi yang bahaya itu adalah informasi tentang ular. Nah, sekarang siapa yang membahayakan diri kita di dunia ini? Jawab. Dosa kesalahan orang lain atau dosa kesalahan diri sendiri? Jawab. Dosa kesalahan tetangga atau diri sendiri? Kenapa menyelidiki di tetangga terus? Menyelidiki. Kenapa harus buang waktu sangat banyak
Untuk ingin tahu kekurangan dan kesalahan, capres. Hah? Bukan tidak boleh kita menyelidikinya untuk tenang ya, tidak beremosi. Bu, mana yang membahayakan ibu? Dosa kekurangan suami atau dosa kekurangan diri sendiri? Kenapa menyelidiki suami? Bukan tidak boleh ibu ingin tahu, tapi jangan sampai lalai kepada dosa, kekurangan, aib diri. Karena kita tidak akan celaka oleh perbuatan dosa orang lain, tapi kita pasti celaka oleh dosa yang tidak ditobati. Makanya kalau Allah suka kepada seorang hamba, pasti dibuka hatinya dan pasti sering menangisi air mata dosanya. Jadi orang yang paling bekal beruntung, dia pasti banyak menangisi dosanya. Ampun ya Allah, saya seumur ini masih belum ingat kepadamu. Ampun, sholat saya jarang khusyuk. Ampun, saya begitu jarang menyentuh Qur'anmu. Ampun ya Allah, mulut saya terlalu banyak bicara, banyak bohongnya, banyak janji yang tidak ditepati. Ampun, saya belum bisa mendidik anak-anak. Ampun, mata saya tidak terjaga. Kalau orang sudah terbiasa melihat dosanya, itu sukses tuh. Dia akan terus berubah jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Karena orang yang bisa tobat cenderung percepatannya sangat tinggi untuk bisa belajar memperbaiki dirinya. Kalau dia menjadi baik, yang lain ngikut baik. Kenapa orang susah tobat? Karena terlalu sibuk dengan menyelidiki dosa dan kesalahan orang lain. Pas jam 11:30. Udah segitu. Ibu, apa ini? Mau tanya jawab? Silakan Bu. Udah jauh-jauh. Baik, terima kasih. Ini pengajian terjauh dari penceramah dan jamaahnya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yus, saya wali murid dari kelas 10I. Yang ingin saya tanyakan, to the point aja, istiqomah dalam hijrah. Saya ini beriman, pertama keturunan ya. Alhamdulillah punya keluarga muslim dan terlahir menjadi muslim. Buat saya berarti hijrah di sini adalah peningkatan kualitas iman. Nah, tidak mungkin kan untuk meningkat atau untuk belajar, untuk memperbaikin, selalu menjadi baik, meningkat lebih baik itu pasti ada halangannya, tantangannya. Sebagaimana pernah saya dengar ada hadis al-imanu yazid wa yankus. Nah, gimana tuh tipsnya ketika kita mengalami yankus itu apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Yang kedua capek hidup ini. Yang ketiga kecewa, sedih, mangkal dengan yang sudah lalu. Ini nyiksa sekali ini, membuat hidup ini tidak bahagia. Nah, kenapa? Biasanya penyebabnya orang itu turun iman ya karena menganggap remeh dosa, Bu. Jadi kalau udah banyak ngomong, wah dari sini, kalau udah ngomong kan, kalau ngobrol teh cenderungnya dosa, Bu. Ditambah-tambah, jadi ria. Itu ya waktu saya umroh ke-5 kalinya, kenapa 5 kali ya? Pakai disebutin 5-5-nya juga belum tentu diterima, ya kan? Giliran umroh sama teman ngomong aja dulu waktu saya kesini, ini nggak ada loh bangunan ini, nggak nanya. Lihat kucing lewat, ini kucing ini lucu ya, ini bulunya panjang kayak singa. Saya waktu ke Singapura, siapa yang nanya ya nggak? Semua dipakai ngangkat-ngangkat diri. Loh, ada celengan sekarang bentuknya macam-macam, tapi ada celengan gajah loh. Udah tahu belum gajah lambang apa? Lambang ITB kan, suami saya lulusan ITB lah. Terus semua diomongin. Nah itu udah penyakit. Itu nurunin iman loh Bu. Ya termasuk
banyak lihat yang tidak manfaat. Yang kedua, kurang nambah ilmu, itu iman juga turun. Yang ketiga, terlalu interaksi dengan dunianya menjadi intens sekali sehingga ibadah itu jadi lalai. Yang keempat, salah milih teman. Kalau temannya error, ke bawah error, Bu. Bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum. Bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Jadi gimana nih? Satu, minta ke Allah. Allahumma inni as'aluka. Atau yang paling pendek. Ya muqallibal qulub. Ulangi sama-sama. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dini. Ini benteng yang paling sering disebut oleh doa oleh Rasul ini. Wahai pembulak balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya, minimal itu doa, ya Allah kuatkan iman saya. Kalau nggak bisa ya doa gitu aja. Harus pakai doa karena Allah yang menguatkan. Yang kedua, ilmu seperti tadi, mulai belajar lebih intensif. Tiga, interaksi dengan Quran harus lekat. Pokoknya Allah lihat kita baca Quran atau enggak, kita baca terjemahnya atau enggak, itu harus intens. 4, tahajud. Tahajud ini penguat iman. Karena cuma sedikit yang mau tahajud, ya enggak? Halo? Coba kalau tahajud, pengennya bacaannya yang panjang atau yang pendek? Kalau bisa ina atau ina, ya enggak? Keinginan banyak, ingin suami soleh, ingin anak baik, ingin ke Mekah, ingin nih setelah tahajud, cuman witir aja satu. Tahajud itu penguat iman, tahajud itu penguat iman. Kemudian apa lagi Bu? Zikir. Usahakan fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir aja, sebut sholawat, istighfar, apa aja asal nyebut Allah sebanyak-banyaknya. Dengan ikhlas, bukan ria ya. Subhanallah. Makanya waktu pakai masker tuh, aduh udah paling top lah. Gak nyangka bakal dibuka lagi ya gak? Dulu gak nyangka bakal pakai masker, nah begitulah Bu. Dan cari teman-teman yang baik, yang kuat imannya. Kalau tadi kan A sebutkan bahwa ciri orang yang baik itu ada mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Gimana kiat-kiat kita mencari guru untuk belajar itu, A? Karena kan kadang-kadang kita ikut kajian di sini suka beda di kajian di sana gitu, A. Jadi kita mengantisipasinya itu gimana, A? Itu aja, Kak. Kedua, rizqan thayyiban, bukan rizki yang banyak tapi rizki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, minta amal yang diterima. Yang disebut amal soleh, bukan hanya beramal. Coba nih, sholat, mak, ibu-ibu, sholat itu dua loh Bu. Sholat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, dan sholat ada juga yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Ada tidak? Ada. Dalilnya yang pertama surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyiun. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sukses tuh, bekal bahagia, ditolong urusan kita. Tapi ada lagi, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. Udah tahu belum ciri orang yang lalai dalam sholat? Sudah tahu belum? Nah tinggal jawab belum, harus berani ngambil keputusan. Kalau diam kan saya nggak ngerti. Mau tahu yang lalai? 6 cirinya, ringkas ya kata Imam Ibnu Qayyim. Ini orang ciri-ciri sholatnya nggak bagus dan bisa mendatangkan nggak bagus buat dirinya. 6 cirinya. 1, berat dan malas. Sholat dewa. Baru juga duhur, udah asar. Kayaknya beban gitu mau sholat tuh. Berat. 2, ria. Pokoknya kalau sholat tuh akan semangat kalau ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, kalau bisa mah nggak usah lah gitu. 3,
dilambat-lambatkan, diakhir-akhirkan. Maunya tuh terjadi keakraban antara duhur dan asar. Kalau bisa, pokoknya akhir aja. Enggak tahu, ada aja alasannya tuh ya. Apakah kue belum jadi, ini cucian belum kering. Ada aja alasan untuk mengakhirkan. Cirinya begitu kata Imam Ibnu Qayyim. Karena amalan yang paling dicintai Allah kan sholat tepat waktu, Bu. Kita mal tidur telat jadi masalah, makan telat jadi masalah, ngantor telat jadi masalah, bayar utang telat jadi masalah. Sumber masalah dalam hidup adalah sholat yang ditelat-telatkan. 4, berapa? 4, gesit, cepat sholatnya tuh ringkes. Ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Jujur. Dandan, waduh, teliti sekali, putar, sek. Sholat meni gesit, sujud juga kayak kejedot. Fatihah juga kaget. Udah belum Fatihahnya? Udah, agak lama. Allahu Akbar. Tidak jarang lagi ruku juga telunjuk. Kok tahiyat di sini? Astagfirullah. Bahkan ada ibu-ibu yang filanamina inna kamidun astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini enggak mungkin sholat kayak gitu. 5, sedikit ingat Allahnya. Sedikit. Jadi pas sholat tuh dikit ingat Allahnya. Selebihnya mah ya enggak aja diingat. Terutama kalau lagi punya keinginan. Ini ada tas model baru nih. Di mana belinya bisa dicicil. Sibuk. Selesailah pada waktu sholat rencananya. Nah ini sholat tuh nanti rencana makan siang di mana. Jadi segala dipikir. Itu ciri yang jelek. Terakhir, malas berjamaah. Nah ini terutama buat lelaki sih harusnya suami ibu tuh diusir dari rumah tuh Bu. Karena suami yang sholatnya di rumah terus namanya suami solehah. Ya. Lelaki mah harus ke masjid. Ya. Tadi ibu teh nanya apa sih pertanyaannya? Mencari guru. Mencari guru. Kenapa jadi ke sana jawabannya? Maaf ya Bu ya. Lalai, iya Bu saya lalai Bu. Pokoknya mah saya emang gak mau berdebat itu aja. Nah udah dengar ibu tentang itu? Kadang ada kakek-kakek yang sehat, segar, awet muda ditanya udah tua kakek 70 tahunan lebih. Kakek kok sehat sekali, segar, fresh. Apa sih rahasianya? Rahasianya saya tidak mau berdebat. Saya tidak ingin berdebat, tidak suka berdebat. Oh gitu kek. Masa sih jangan tidak berdebat kemudian jadi sehat, jadi segar, jadi awet muda. Rasanya gak mungkin kalau cuma itu kek. Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres, udah dibilangin gak mau berdebat, ngajak debat lagi. Bu, guru yang baik itu ciri khasnya adalah dominan yakin ke Allahnya Bu. Karena ilmu tertinggi, ilmu terpenting, ilmu fondasi adalah keyakinan kepada Allah. Jadi lihat kalau ulama itu sudah sangat dominan menyebut nama Allah dan menyebutnya tuh dengan yakin kepada Allah. Nah itu salah satu cirinya. 2, tidak mau jauh dari apa yang dituntunkan oleh Rasul baik lisan, kaul maupun yang Rasul tidak melakukan tapi Rasul mengizinkannya. Jadi selalu mengarahnya ke sana. 3, sangat kasih sayang Bu. Jadi jarang marah-marah. Pokoknya nadanya tuh lembut, enak, penyayang. Lihat yang non-Islam, sayang ingin orang dapat hidayah. Lihat yang tergelincir, ingin orang itu tobat. Lihat yang misalkan berbuat lalai, diingatkan dengan cara bijak. Pokoknya tidak marah-marah, tidak emosional. Sayang maunya tuh merangkul, itu ciri khasnya.
Ciri khas waliullah kan begitu Bu. Tauhid, lalu hayyin, layin, penuh kasih sayang. Lalu qorib Bu. Enak, hangat gitu Bu. Orangnya tuh, ini ada dalilnya ya. Namanya qoribin, orangnya tuh tawadu, rendah hati. Dan sahal, hidup ini jadi lebih mudah, nggak jadi ribet. Hayyin, layin, qorib, sahal itu namanya. Hayyin itu tenang dan menenangkan karena tauhid. Layin itu ramah, sopan santun, lembut karena rahmat. Qorib itu karena tawadu, ya rendah hati itu orangnya nyaman. Kemudian sahal, jadi mudah. Kenapa mudah? Karena dia bisa mengendalikan nafsunya. Biasanya orang ribet itu karena tidak bisa mengontrol dirinya. Teng. Jazakallah khair, AA, penjelasannya. Ini banyak sekali ya.